Baiklah, saudara-saudari yang hadir, saya akan mengisahkan seorang lelaki masuk surga karena janda. Kisah menakjubkan sekaligus aneh. Seorang dai, laki-laki, ya, berarti ustadz laki-laki dari Maroko, ia bermimpi. Ia bermimpi didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, "Wahai fulan, pergi temui si fulan bin fulan bin fulan dan kabarkan padanya bahwa ia adalah penduduk surga." Di zaman sekarang ini, di malam kedua ia kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Di malam ketiga ia kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Laki-laki Maroko ini segera bergegas. Dia mengumpulkan uang dan perbekalannya menuju Makkah. Setelah melaksanakan umroh, kemudian ia menelpon orang-orang yang dikenalnya dari para dai atau ustadz dan orang-orang yang saleh di Makkah. Ia menginginkan fulan bin fulan bin fulan seperti dalam mimpinya. Mereka mencarinya dan terus saja mencarinya. Mereka menemukan bahwa orang yang mereka cari ada di sebuah daerah yang cukup kuno. Mereka masuk ke daerah tersebut, menanyakan tentang keberadaan laki-laki dalam mimpinya tersebut. Penduduk daerah itu melihat orang-orang yang mencari orang yang dimaksud adalah orang-orang yang saleh dari penampilan mereka. "Kami mencari fulan bin fulan bin fulan." Masyarakat bertanya, "Apa yang kalian inginkan darinya?" "Ia tidak pantas untuk kalian. Ia adalah orang yang rusak, sedang kalian adalah orang-orang yang saleh. Kami ingin bertemu dengannya." Mereka pun menuju kepada orang yang dimaksud dan mendapatkannya. Laki-laki yang dimaksud itu tersebut keluar menemui mereka, dan ia melihat penampilan si fulan ini dengan perasaan aneh. Yang tadinya ia membayangkan bahwa orang yang akan ditemuinya adalah orang yang taat beribadah, berjenggot tebal, wajah yang bersinar. Namun ia kaget melihat penampilan orang yang dimaksud Nabi dalam mimpinya tersebut. Laki-laki itu takut melihat kami. "Siapa kalian?" Dai Maroko tersebut mendekatinya seraya berkata, "Apa kau fulan bin fulan bin fulan?" "Ya, benar, akulah orangnya. Apa yang kau mau?" "Aku datang menemuimu, memberikan kabar gembira untukmu. Aku bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 malam berturut-turut. Aku bersumpah demi Allah bahwa aku tidak berdusta padamu, walaupun sehuruf. Nabi bersabda, pergi temui dia dan beri kabar gembira bahwa ia adalah penduduk surga." Dikatakan laki-laki tersebut meletakkan tangannya di atas kepalanya, jatuh terduduk ke tanah. Ia berkata, "Aku penduduk surga? Kau berbohong padaku." Dia bilang, "Demi Allah, aku tidak berdusta padamu. Baru saja aku selesai melaksanakan umroh. Demi Allah, tidak mungkin aku berdusta padamu." Dia bilang, "Aku?" Ia duduk sambil menangis. Laki-laki Maroko berkata, "Ayo kita pergi ke Masjidil Haram." Kemudian laki-laki dai itu bertanya, "Demi Allah, aku bertanya padamu, apa yang kau perbuat? Amalan apa yang kau lakukan?" "Aku ini demi Allah adalah orang yang paling buruk dan paling rusak di daerah ini. Demi Allah, aku adalah orang yang paling jahat di daerah ini, bahkan mungkin di seluruh negeri. Salatku lambat-lambat, Masjidil Haram di dekatku. Namun aku entah sudah berapa tahun lamanya tidak pergi ke sana. Coba kau pikir-pikir kembali. Coba kau ingat-ingat lagi. Mungkin ada amalan ibadah yang kau lupakan." "Tidak ada amalan apapun, kecuali satu perbuatan saja yang aku ingat. Si fulan yang tetanggaku
ia wafat dan meninggalkan istrinya yang menjanda dan anak-anaknya yang jadi yatim. Maka ketika itu aku bersumpah demi Allah yang Maha Agung, aku akan membagi 2 gajiku antara keluargaku dan keluarganya. Demi Allah, dari hari itu ketika aku bersumpah sampai saat ini aku masih membagi 2 gajiku antara janda tetanggaku dan anak-anaknya dengan keluargaku. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin seperti seorang pejuang di jalan Allah, seperti seorang yang berpuasa terus menerus dan salat malam terus menerus. Ayo kita berangkat ke Masjidil Haram. Tidak, aku tidak akan pergi ke Masjidil Haram sedang penampilanku seperti ini. Ia pergi mandi, berpakaian yang bersih, lalu pergi ke Masjidil Haram. Pertama kali ia masuk ke Masjidil Haram, ia menangis. Air matanya terus mengalir hingga dikumandangkan iqamah. Imam pun memulai sholat. Ketika imam membaca ayat, ia pun menangis terseduh-seduh. Aku pun juga ikut menangis menyaksikan hal tersebut. Rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian ketiga, dan di sujud yang terakhir, ia tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Rupanya Allah Azza wa Jalla telah mencabut rohnya. Allah Maha Pemurah. Demi Allah, engkau tidak akan masuk surga sebab jenggotmu, atau dengan pakaianmu, atau dengan hartamu, atau dengan ibadahmu, atau dengan salat-salatmu. Akan tetapi kau akan masuk surga dengan hatimu jika jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Amal sepele, remeh dalam pandanganmu. Akan tetapi amal itu agung di sisi Allah, seperti gunung, dan amal besar lagi agung dalam pandanganmu. Bisa jadi di sisi Allah kecil dan remeh dan tidak diterima karena ujub, merasa bahagia, merasa bangga. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Kalian berurusan dengan Allah, kalian berurusan dengan yang Maha Pemurah. Kemudian berbahagialah karena kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Matikanlah kami di atas kalimat La ilaha illallah.